Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Maulana, Maulana ya Sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur patutlah selalu kita haturkan atas segala nikmat yang telah Allah anugerahi kepada kita, atas ribuan nikmat yang sudah Allah beri kepada kehidupan kita. Salah satunya kita masih dapat merasakan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Serta salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada manusia paling mulia sepanjang sejarah, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Pun dengan kita, semoga Allah anugerahkan keistiqomahan untuk selalu berada di barisan yang beliau pimpin. Bicara tentang Ramadan, maka kita akan sedikit mengulik tentang definisinya, yaitu bakar atau membakar dosa-dosa. Lalu, hal lain yang identik dengan Ramadan adalah Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, ada atau banyak hal yang mungkin di luar penalaran kita kejadiannya. Itu bukan karena mustahil, tapi karena memang penalaran kita yang terbatas. Jadi hal-hal yang di dalam Al-Quran itu atas kehendak Allah. Allah tidak bisa dibandingkan atau disandingkan dengan kita manusia. Jadi wajar kalau beberapa hal itu tidak masuk dalam penalaran kita, karena memang penalaran kita yang terbatas. Kayaknya menarik ketika kita bahas, mari kita mulai dengan peristiwa yang menyebabkan Rasulullah sempat dikatakan sebagai seorang pembohong. Yang memang kalau dipikir-pikir nggak masuk akal sih, mustahil ya untuk terjadi. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini kita akan meng-highlight tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa-nya. Dalam Al-Quran sendiri, Masjidil Haram disebutkan sebanyak 16 kali, sedangkan Masjidil Aqsa hanya 1 kali. Menariknya lagi, penyebutan Masjidil Haram di dalam Al-Quran sebelum yang terdapat pada surat Al-Isra ayat pertama. Masjidil Haram ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 28. Menariknya sahabat, ternyata all the way total ayat dari surat At-Taubah ayat 28 ini sampai ke surat Al-Isra ayat pertama itu berjumlah 767 ayat. Lalu kaitannya apa dengan rasionalitas atau numbering dalam Al-Quran? Setelah kita cek sahabat, menggunakan teknologi canggih sekelas Google Earth sekarang, ketika kita hitung jarak dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu berjarak 767 mil. Gak percaya? Mari kita cek. Al-Quran Nurun wa Bayan, Al-Quran Hadiyul Iman, Al-Quran. Ayo kita bahas numbering dalam Al-Quran lagi yuk. Yang kedua, kita mulai dari surat terpendek yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar.
Dalam surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat nih. Ayo sekarang buka Al-Quran. Coba deh hitung, ada berapa huruf dari setiap ayat yang terdapat dalam surat Al-Kautsar? Ya, ada 10 huruf ya. Ayat pertama ada 10 huruf, ayat kedua ada 10 huruf, ayat ketiga juga terdiri dari 10 huruf. Nah, selain jumlah huruf dari setiap ayat, coba sekarang kita lihat huruf hijaiyah apa yang terbanyak dalam surat Al-Kautsar. Ya, huruf alif ya, termasuk hamzah, ada totalnya ada 10 huruf juga. Lalu yang menarik lain adalah sekarang hitung deh huruf yang tersedikit atau yang paling sedikit penggunaannya dalam surat Al-Kautsar, totalnya ada berapa dari masing-masing huruf. Totalnya juga ada 10 ya. Yang menarik lagi sahabat, ternyata coba deh, akhir dari surat Al-Kautsar itu huruf apa? Huruf ro. Nah, kalau huruf ro di urutan huruf hijaiyah urutan keberapa? Alif dari alif. Ya, urutan ke-10 juga. Lalu apa hubungannya angka 10 dengan surat Al-Kautsar? Mari kita lihat ke ayat kedua ya. Yang berbunyi Fasolili Rabbika wanhar. Kerjakan sholat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Kita highlight kata-kata berkurban di sini. Berkurban biasanya identik dengan peristiwa apa coba? Ya, peristiwa Idul Adha. Ya, tepat sekali, benar banget. Jadi, Idul Adha itu kita rayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Itulah numberik yang secara tidak langsung ada di dalam Al-Quran, yang kalau mau kita hubungkan dan kita rasionalkan, sangat rasional sekali sahabat. Masya Allah ya. Nah, setelah kita seru-seruan dengan keajaiban numberik di Al-Quran, kayaknya kalau jalan-jalan seru deh. Ayo jalan-jalan. Wah, ayo tebak sekarang Miss Mia ada di mana? Anak-anak kelas 6 pasti tahu. Ya, Miss Mia sekarang berada di salah satu situs warisan dunia, Machu Picchu di Peru. Nah, ngomong-ngomong tentang Peru, ternyata selain lembah dan pegunungannya yang bagus, juga ada gunung yang gak kalah fenomenal nih, yaitu Rainbow Mountain atau Gunung Pelangi. By the way, Gunung Pelangi jauh sebelum sejarawan menobatkannya sebagai warisan dunia, Allah sudah nyepil duluan tuh dalam surat Fatir ayat ke-27. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Nah, Masya Allah ya sahabat ya, luar biasa. Bahkan ternyata Gunung Pelangi pun udah Allah sepil dalam Al-Quran. Nah sahabat, ada fenomena alam yang gak kalah fenomenal yang berada di Selat Gibraltar, yaitu laut yang terdiri dari 2 warna. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang bunyinya wah, Masya Allah sekali ya sahabat ya. Bahkan walau mungkin sebelumnya hal tersebut atau fenomena tersebut belum bisa dijelaskan secara saintik, Allah sudah nge-spill duluan, sudah jelasin duluan di dalam Al-Quran bahwa hal tersebut adalah atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Wah, abis jalan-jalan, nge-game seru nih. Tahu palindrom nggak? Palindrom adalah kata atau kalimat yang mau kita baca dari belakang atau dari depan, dia tetap mempunyai makna yang sama. Contohnya, kata taqwa
atau kalimat kasur rusak. Ya, dia mau dibaca dari belakang ataupun dari depan tetap mempunyai makna yang sama. Dalam Al-Quran ada juga loh ayat yang Masya Allah luar biasa sekali. Allah sepil nih dalam surat Yasin ayat 40 yang bagiannya berbunyi kulun fi falaki yasbahun. Coba deh kata kulun fi falak terdiri dari huruf apa aja? Kaf, lam, fa, ya, fa lagi, lam lagi, dan kaf lagi. Nah, coba kita ilustrasikan ya. Al-Quran Nurun wa Bayan. Al-Quran Hadiyul Iman. Masya Allah ya sahabat ya, ternyata dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang orbit planet yang mengelilingi tata surya. Berbicara tentang tata surya, jadi ingat salah satu materi sains nih, yang ternyata yang menjelaskan bahwa ternyata tata surya kita ini hanya sebagian kecil dari bagian yang ada di Milky Way atau Bima Sakti. Ya, ternyata tata surya kita ini hanya bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita simak video ini ya. Lihatlah, itu adalah rumah bagi miliaran makhluk hidup yang sudah menaungi bola biru indah itu sejak miliaran tahun yang lalu. Bumi, satu-satunya planet dengan bentuk kehidupan yang sejauh ini diketahui oleh umat manusia. Di luar itu, sampai saat ini masih belum dapat dipastikan apakah ada bentuk kehidupan serupa di antara triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta ini. Sampai saat ini, manusia hanya bisa mengamati keindahan alam semesta di atas ketidaktahuan yang menjadi misteri besar untuk dapat dipelajari sampai generasi manusia seterusnya. Bumi kita ini memang kecil di antara gemerlap objek eksotis lainnya yang ada di alam semesta ini. Jika dilihat dalam skala kosmik, planet bumi kita ini tidak lebih hanya akan terlihat bagaikan butiran pasir yang ada di gurun Sahara. Di dalam sistem bintang kita saja atau matahari, bumi tidak akan tampak besar jika dibandingkan dengan planet lainnya yang ada di sistem bintang ini. Tata surya kita ini terlalu luas untuk membuat bumi menjadi besar. Selanjutnya, mari kita semua pergi lebih jauh lagi, sampai melihat keseluruhan dari sistem galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Inilah sistem galaksi kita yang terbentuk dari ratusan miliar bintang dan triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru galaksi. Dari sini, sudah tidak mungkin untuk menanyakan di manakah keberadaan bumi atau sistem bintang matahari. Semua sistem bintang termasuk matahari hanya diwakilkan sebagai titik cahaya saja yang membentuk galaksi Bima Sakti. Jika tadi Anda semua sudah mengetahui luas dan megahnya galaksi Bima Sakti kita, sebenarnya itu masih belum ada apa-apanya. Galaksi Bima Sakti kita ini ternyata hanyalah satu di antara galaksi lainnya yang tergabung di dalam lokal grup galaksi yang berisikan sekitar 54 galaksi berbeda. Setiap galaksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bima Sakti, terutama pada ukurannya yang bahkan 2 kali lipatnya dari Bima Sakti tadi. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, maka lokal grup galaksi kita tadi hanya akan menjadi bagian kecil saja dari wilayah yang disebut sebagai Virgo Supercluster ini. Disinilah tempat dari kumpulan grup galaksi berada.
Di dalam setiap titik kecil yang Anda lihat itu berisikan banyak galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti yang tentunya sudah tidak terlihat lagi. Dan sampailah kita di hadapan Laniakea Supercluster, wilayah yang sangat mega dan luas tempat dari kumpulan klaster galaksi di alam semesta ini. Di dalam setiap titik itulah terdapat banyak sekali galaksi. Dan dari sini, sudah jangan tanya lagi bumi ada di mana. Karena klaster galaksi pun hanya akan tampak seperti debu yang melayang-layang di ruang kosong. Lalu, sampailah kita di ujung dan batas pengetahuan manusia mengenai alam semesta ini. Wilayah ini dikenal sebagai Observable Universe. Di dalam sinilah rumah bagi sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru alam semesta ini. Inilah wilayah yang menaungi semua penjelasan dari awal tadi. Masya Allah sekali ya sahabat ya. Jadi dunia atau lingkungan atau circle yang selama ini kita anggap luas ternyata sangat kecil sekali sahabat. Kaitannya sahabat, kita juga mengetahui ternyata alam semesta ini Allah ciptakan terdiri dari 7 lapisan. Faktanya ternyata lapisan bagian-bagian yang kita udah bahas tadi itu hanya berada di lapisan yang pertama. Allahu Akbar. Luar biasa sekali ya sahabat, atas segala pengetahuan yang Allah berikan, atas segala rezeki yang Allah anugerahi, atas segala kesehatan, kesempatan, dan segala nikmat yang Allah berikan, semoga senantiasa mendekatkan kita, lebih mengenalkan kita kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Tentunya apabila ada hal yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya pribadi, kiranya untuk dimaafkan. Namun, bila ada hal yang bisa dipetik dari penyampaian kita hari ini, sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Karena segala kebaikan bersumber dari Allah dan kembali kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.